Bertemu lagi dengan Ibu Kiki. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Semangat, semangat, semangat! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran 6. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menemukan dan menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Yang kedua, menunjukkan rute perjalanan berdasarkan denah. Yang ketiga, menentukan dan membandingkan pecahan nilai mata uang yang setara. Yang keempat, mengurutkan harga barang dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang kelima, menentukan dan menjelaskan alat, bahan, serta langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat gambar imajinatif. Yang keenam, yaitu membuat gambar imajinatif. Anak-anak ibu tentu pernah mendengar lingkungan sosial. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, dalam lingkungan sosial terdapat kosakata yang berkaitan. Contohnya membantu, menolong, kerjasama, gotong royong, membesuk, dan lainnya. Nah, agar anak ibu memahami, sekarang ibu akan memberikan satu buah teks pendek. Tugas anak ibu di sini adalah membaca teks tersebut dan menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Kemudian coba anak ibu jelaskan apa makna dari kata yang anak ibu temukan. Silakan, ini bacaannya. Dari bacaan tersebut, apa kosakata yang anak-anak ibu temukan yang berkaitan dengan lingkungan sosial? Ayo, siapa yang bisa? Ya, benar. Kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sosial yang ada di dalam teks tersebut adalah menjenguk. Anak-anak ibu tahu apa arti dari kosakata tersebut? Kosakata menjenguk di dalam bacaan tersebut berarti mengunjungi orang yang sedang sakit. Untuk selanjutnya, ibu minta anak ibu untuk membaca kembali bacaan tersebut dan menyalinnya ke dalam buku tulis. Sebelum pergi ke rumah Dayu, Siti dan teman-temannya harus melihat denah terlebih dahulu. Denah yang mereka lihat adalah denah dari sekolah menuju rumah Dayu. Sekarang, ibu akan contohkan rute yang pertama. Rute pertama dari sekolah Jalan Nusantara menuju Jalan Diponegoro. Setelah tiba di Jalan Diponegoro, maka akan mengambil jalan ke Jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah, rumah Dayu berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Untuk rute selanjutnya, tentunya anak-anak ibu yang akan mencarinya. Sebelum berangkat ke rumah Dayu, Siti dan teman-temannya singgah di toko buah. Mereka ingin membeli buah-buahan untuk Dayu. Untuk membeli buah-buahan, tentu Siti dan teman-temannya membutuhkan uang. Apakah anak ibu masih ingat pelajaran kita tentang uang? Uang ada dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Mata uang memiliki nilai kesetaraan dengan mata uang lainnya. Untuk lebih memahami, mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang kita akan menentukan nilai pecahan uang yang setara. Setara artinya sama. Mari kita perhatikan contoh berikut. Satu keping uang Rp1.000 setara dengan 2 keping uang Rp500. Karena
Jika kita jumlahkan, 2 keping uang Rp500 akan sama dengan Rp1.000. 1 lembar uang Rp1.000 setara dengan 1 keping uang Rp500, 2 keping uang Rp200, dan 1 keping uang Rp100. 1 lembar uang Rp2.000 setara dengan 1 lembar uang Rp1.000 dan 2 keping uang Rp500. Sebuah mangga seharga Rp1.500 dapat kita bayar dengan 1 lembar uang Rp1.000 dan 1 keping uang Rp500. Atau dapat juga dibayar dengan 1 keping uang Rp1.000 dan 1 keping uang Rp500. Atau dapat juga dibayar dengan 1 keping uang Rp1.000 ditambah 2 keping uang Rp200 ditambah 1 keping uang Rp100. Berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan artinya sama. Nilai sebuah mata uang memiliki kesetaraan dengan nilai mata uang lainnya. Sekarang, Ibu minta anak-anak Ibu untuk mengurutkan harga buah dari yang terendah ke yang tertinggi. Dalam berjual beli, tentunya kita harus mempunyai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kesepakatan harga ini dilakukan agar tidak terjadi pertengkaran antara penjual dan pembeli. Dengan tidak adanya pertengkaran, maka akan terciptalah kerukunan. Nah, ini berkaitan dengan tugas kita selanjutnya, yaitu membuat gambar imajinatif mengenai kerukunan. Sebelum kita buat tugas menggambar, Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan tentang alat, bahan, serta langkah-langkah yang harus kita ketahui sebelum menggambar. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah yang pertama, pensil, yang kedua, penghapus, yang ketiga, kertas, yang keempat, pensil warna atau spidol ataupun krayon. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, memikirkan gambar atau tema yang akan kita buat. Yang ketiga, kita buat sketsa gambar terlebih dahulu. Yang keempat, kita pertebal garis-garis sketsa yang sudah dibuat tadi agar menjadi jelas. Yang kelima, setelah gambar selesai, barulah kita beri warna agar terlihat bagus. Nah, sekarang anak-anak Ibu silakan kerjakan membuat gambar imajinatif berdasarkan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Untuk kesimpulan materi pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, salah satu kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sosial adalah menjenguk. Menjenguk artinya mengunjungi orang yang sedang sakit. Yang kedua, tentang kesetaraan nilai mata uang. Sebuah mata uang memiliki kesetaraan nilai dengan mata uang lainnya. Yang ketiga, sebelum menggambar imajinatif, anak-anak Ibu harus tahu tentang alat, bahan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat gambar imajinatif. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, silakan anak-anak Ibu melihat link di WA Group yang sudah Ibu bagikan. Sekian dulu pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah.